Mereka mengaku tidak diberikan kesempatan untuk berbicara dalam diskusi tersebut padahal mereka diundang secara resmi. Selain ngamuk, para raja-raja juga menyatakan dengan tegas untuk mencabut dukungan kepada pasangan Ganjar Mahfud. Sampai sekarang di mana proses follow up dari 349 triliun itu? Apakah dengan itu saudara dirangkul oleh PDIP supaya jangan terbuka siapa-siapa yang ada di Komisi 3 itu dan di anggota DPR yang terlibat baik eksekutifnya maupun legislatifnya. Ini menurut saya blunder ya. Tahu blundernya di mana? Begini. Jadi menurut saya mau menang pemilu atau enggak, dukungan ke Palestina itu harus kuat. Benar nggak? Iya. Masa gara-gara nggak menang pemilu nanti nggak ada dukungan ke Palestina? Apa iya mau seperti itu? Oke, saya balas pantun ya. Membakar Mahfud. Membakar Mahfud. Bukan gitu maksudnya. Baik para sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya kembali mencoba untuk mereaksi beberapa buah video terkait dengan Capres Ganjar Pranowo. Seperti yang kita saksikan di berbagai media sosial maupun di media elektronik, serta di pemberitaan media-media online. 1-2 hari terakhir Ganjar Pranowo berkunjung atau melakukan kampanyenya di Provinsi Nusa Tenggara Timur, di mana pada kesempatan tersebut ada beberapa tempat yang ia kunjungi, baik di kampus, di bertemu para tokoh agama, dan juga berkunjung langsung ke masyarakat. Namun ada beberapa kejadian yang cukup viral untuk di NTT dan menjadi sesuatu yang atau catatan yang kurang baik, yang agak sedikit minus atau negatif dari kunjungan ini, yakni yang pertama, kurang lebih ada 8 raja di Pulau Timur akhirnya harus mencabut kembali dukungannya terhadap Capres Ganjar Pranowo dikarenakan mereka tidak diberikan waktu untuk bisa berdialog secara langsung dengan sang Capres itu sendiri. Lalu ketika kunjungannya dari Pulau Timur ke Pulau Flores, saat itu ia berkunjung ke salah satu kampus ternama di Pulau Flores. Saat itu ada kegiatan wisuda. Ketika Ganjar melewati atau memasuki ke podium, segenap peserta yang ada dalam aula tersebut justru meneriakkan kata Prabowo, Prabowo, Prabowo. Ini juga mungkin menjadi sebuah catatan yang kurang elok, ya, yang mungkin juga sedikit mengirisati karena sudah jauh-jauh datang berkunjung, ternyata respon atau reaksi dari masyarakat atau peserta di dalam aula tersebut di luar dugaan. Dan ada satu video juga yang sedikit mengganggu sebenarnya, yaitu bagaimana caranya seorang Ganjar Pranowo yang hendak berjabat tangan dengan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur justru tidak selayaknya atau tidak sebagaimana mestinya berjabatan tangan, tetapi beliau hanya menepukkan tangannya ke tangan-tangan orang yang hendak berjabatan tangan dengan dia. Dan hal tersebut memicu beragam spekulasi atau juga statement yang dikeluarkan oleh warga masyarakat bahwa terkesannya Ganjar ini mungkin agak sedikit jijik dengan masyarakat, ya. Ini menurut berita itu. Dan jika disandingkan dengan Prabowo mungkin agak sedikit beda. Kalau Pak Prabowo bahkan berjabatan tangan, berpelukan dengan masyarakat, dan bahkan ikut bermain bersama dengan masyarakat, dalam hal ini adalah dengan anak-anak. Dan juga ada beberapa video lainnya yang akan melengkapi reaksi video kali ini. Baik, untuk tidak memperpanjang kata, mari kita saksikan video selengkapnya. Sebanyak 8 orang raja di Pulau Timur diundang untuk menghadiri pertemuan dengan calon Presiden Ganjar Pranowo di Hotel Sotis Kupang, Jumat 1 Desember 2023 malam.
Pertemuan dengan sejumlah tokoh masyarakat itu awalnya berlangsung aman dan lancar sesuai rencana. Namun seketika memanas ketika acara berakhir. Di penghujung acara, suasana tiba-tiba memanas karena adanya aksi ngamuk dari para raja-raja yang undang menghadiri acara tersebut. Mereka mengaku tidak diberikan kesempatan untuk berbicara dalam diskusi tersebut padahal mereka diundang secara resmi. Selain ngamuk, para raja-raja juga menyatakan dengan tegas untuk mencabut dukungan kepada pasangan Ganjar Mahfud. Raja Liurai Malaka, Dominikus Cloyd Tesseran mengaku diundang menghadiri kegiatan tersebut. Ia juga mengaku hubungan dengan Ganjar Pranowo bukan baru terjalin namun sudah berlangsung lama karena pernah diundang ke Borobudur. Raja-raja Timur diundang untuk datang ikut pernyataan mendukung Pak Ganjar. Tetapi itu orang tadi dia tidak tahu acara yang apa yang mau dibuat. Kami mau datang bikin pernyataan mendukung Ganjar, tapi tadi disepelekan kami tidak dukung Ganjar. Baik sahabat sekalian, setelah menyaksikan video tadi memang sangat disayangkan kunjungan Ganjar Pranowo kali ini bukannya direstui dan juga didukung oleh para raja dari Pulau Timur, malah sebaliknya para raja tersebut mencabut dukungannya terhadap Ganjar Pranowo hanya dikarenakan mungkin juga kesalahan dari panitia yang tidak menyediakan atau memberikan slot waktu terhadap para raja untuk bisa berdialog atau berdiskusi langsung dengan Ganjar Pranowo. Hal ini juga tentu merugikan capres ini karena sudah jauh-jauh dengan biaya begitu mahal datang ke Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukannya dukungan yang didapat atau diperoleh, tetapi malah sebaliknya dan kesannya menjadi kurang baik hanya karena tidak ada ketersediaan waktu untuk para raja ini bisa berdiskusi. Tentu saat-saat seperti ini para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh budaya, termasuk para raja-raja ini memang menjadi kunci penting di dalam sebuah komunitas. Dan jika mereka ini sudah disakiti atau merasa tersakiti atau merasa tersinggung, maka akan menjadi sulit untuk bisa mendapatkan dukungan. Karena mereka mungkin seorang diri, berdiri di depan hanya seorang diri, tetapi di belakang mereka begitu banyak, ratusan bahkan ribuan manusia yang ada di belakang mereka. Sehingga ini menjadi salah satu hal yang menjadi catatan untuk tim kampanye dari PD Perjuangan, dalam hal ini pasangan Ganjar Mahfud, agar di waktu-waktu yang akan datang atau kesempatan berikutnya di tempat lain bisa diperhatikan akan hal-hal ini, sehingga kejadian yang kurang baik, yang kurang elok yang terjadi di Nusa Tenggara Timur tidak terulang kembali. Baik sahabat sekalian, itu sebuah cuplikan video dari kunjungan calon presiden Ganjar Pranowo ke Universitas Flores ND, di mana pada kunjungan tersebut bersamaan dengan kegiatan wisuda wisuda di kampus, salah satu kampus ternama di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Namun di luar dugaan ketika Ganjar memasuki aula, justru teriakan yang keluar dari para peserta bukan Ganjar tetapi Prabowo. Dan hal tersebut memang cukup mengganggu sebenarnya. Namun biarkanlah itu, kita tidak usah bahas mengapa ketika beliau masuk dan nama Prabowo yang disebut. Tetapi yang menjadi satu hal agak sedikit kurang pas ya sebenarnya. Mungkin ini adalah ketiga kalinya keberadaan Ganjar yang sebenarnya juga kurang tepat. Yaitu yang pertama yang sempat viral di televisi adalah iklan azan maghrib. Di situ terkesan Pak Ganjar melakukan satu kesalahan dalam pengambilan wudhu. Yang kedua, Pak Ganjar justru hadir juga di televisi, tetapi di acara MasterChef Indonesia, beliau yang menyerahkan hadiah kepada pemenangnya. Dan hal tersebut sangat kontroversial karena Ganjar sendiri bukan seorang gubernur DKI, bukan juga pemilik televisi, stasiun televisi tersebut, tetapi
sekedar dihadirkan untuk menyerahkan hadiah itu, tetapi sesungguhnya ini adalah kepentingan atau ada modus politiknya. Dan hal tersebut juga sangat menuai kontroversi di tengah masyarakat. Dan kali ini keberadaan Ganjar Pranowo di salah satu universitas ternama di Pulau Flores ini pada saat wisuda, ya ini juga mungkin sepertinya kurang pas. Kenapa? Kalau kehadiran beliau ke kampus itu dengan tujuan untuk memberikan kuliah umum, barangkali itu tepat, karena siapapun figur yang datang untuk memberikan kuliah umum atau diskusi itu sangat cocok dalam situasi seperti ini, apalagi di saat politik seperti ini. Tetapi kalau datang dan menghadiri acara wisuda, ini adalah sebuah seremoni kampus atau seremoni sekolah tinggi atau universitas, rasanya kurang tepat kalau seorang Ganjar yang notabene bukan juga dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, atau mungkin juga dari pihak atau instansi yang berwenang yang berkaitan langsung dengan sekolah-sekolah tinggi atau kampus. Sehingga kehadiran beliau ini juga memang ya kurang pas. Seandainya beliau hadir untuk berdiskusi atau kuliah umum, itu mungkin tepat. Tetapi di momen-momen seperti ini sepertinya kurang pas untuk beliau hadir. Hadir di saat merayakan momen seperti ini, wisuda, itu kurang enak, karena ya tidak semua orang yang hadir dalam acara wisuda tersebut adalah pendukung dari Ganjar Pranowo. Tetapi kalau beliau mau memberikan kuliah umum misalnya, masuk di kampus-kampus atau ajak diskusi, itu tidak jadi masalah. Apapun perbedaannya, baik beda ideologi ataupun beda partai, tidak menjadi masalah kalau itu soal diskusi ataupun memberikan kuliah umum. Keluar bandara. Sejumlah tokoh adat Sangkar Natoni Kupang yang diketuai Kasper Yusaklona langsung menyematkan selendang kepada Ganjar. Kemudian mengucapkan pantun, "Selamat datang," anak dan warga yang ikut hadir. Berbagai momen kebahagiaan terekam dalam kunjungan tersebut. Salah satunya adalah saat Prabowo menggendong anak yang mengajaknya berfoto bersama. Prabowo juga memeluk dan mencium kening anak-anak yang menghadiri peresmian. Selain itu, Prabowo juga terlihat menghampiri anak-anak yang sedang bermain dengan air yang memancar. Prabowo ikut bermain air dan menikmati momen bersama dengan anak-anak di Pulau Moa. Menurut Prabowo, kebahagiaan rakyat Moa merupakan hadiah yang berarti untuk seorang pemimpin yang bekerja untuk rakyatnya. Viral karena lucu, GoFood berpantun tapi blunder, WKWKWK. Membakar seafood dari Palu. Ke negeri Cina naik pesawat. Kalau Ganjar Mahfud menang pemilu, dukungan ke Palestina makin menguat. Baiklah, sekarang waktunya tanggapan Wis ID. Ini menurut saya blunder ya. Tahu blundernya di mana? Begini. Jadi menurut saya, mau menang pemilu atau enggak, dukungan ke Palestina itu harus kuat. Benar nggak? Iya. Masa gara-gara nggak menang pemilu nanti gak ada dukungan ke Palestina? Apa iya mau seperti itu? Oke, saya balas pantun ya. Membakar Mahfud. Membakar bukan gitu maksudnya. Membakar seafood dari Palu. Cakep. Ke negeri Cina naik pesawat. Cakep. Kalau Ganjar Mahfud menang pemilu, Cakep. Indonesia ini akan semakin gawat. Sekali lagi dong. Oke, sekali lagi ya. Membakar seafood dari Palu. Cakep. Ke negeri Cina naik pesawat. Cakep. Menang nggak menang dalam pemilu, Cakep. dukungan ke Palestina harus kuat. Ya, benar. Keren. Mau menang kayak mau enggak, ya dukungan ke Palestina harus kuat ya. Setuju? Wis ID sudah keren ganteng. Pinter lagi. Sudahlah, gara-gara musim politik, kebanyakan janji-janji melulu. Basi. Baik, sahabat sekalian, barusan kita menyaksikan sebuah video. Ini ada salah satu netizen mencoba berbalas pantun dengan Pak Mahfud MD ketika pengambilan nomor urut Capres-Cawapres di KPU. Pak Mahfud MD sempat memberikan sebuah pantun. Pantunnya itu kurang lebih adalah, jika Ganjar dan Mahfud menang pemilu,
dukungan ke Palestina semakin menguat. Hal tersebut dianggap sebagai sebuah kalimat blunder dari netizen tadi. Beliau mengatakan itu adalah pernyataan yang blunder. Kenapa dikatakan blunder? Karena apakah harus menunggu Ganjar Mahfud menang pemilu dulu baru dukungan ke Palestina itu menguat? Ataukah menang ataupun kalah dukungan tetap harus kuat? Nah, ini dianggap sebagai sebuah blunder. Dan memang kalau terkait dengan isu Palestina, ini menjadi isu yang paling seksi dan hampir dibicarakan oleh setiap capres maupun cawapres. Namun dari ketiga capres yang kita perhatikan, ada yang berdiri di atas panggung, melakukan orasi di hadapan ribuan bahkan ratusan ribu orang untuk memberikan dukungan ke Palestina. Ada yang sampai dengan berpantun seperti ini, sebagai bentuk dukungan ke Palestina, jika mereka terpilih maka dukungan ke Palestina akan semakin menguat. Namun ada satu capres nomor urut 2 yang tidak terlalu berkuar-kuar tentang Palestina, tetapi secara diam-diam memberikan sumbangan uang pribadi sebanyak 5 miliar. Hal tersebut ia tidak pernah umbar-umbar di hadapan publik atau di depan kamera misalnya. Namun dalam diamnya, ia tetap memberikan dukungan ke Palestina. Jadi, belajar dari hal ini, menjadi seorang pemimpin bukan soal kata kalimatnya, banyak tidaknya kosakata yang keluar dari mulut kita untuk memberikan janji-janji, tetapi yang terpenting di sini menjadi seorang pemimpin adalah bagaimana merealisasikan apa yang telah diucapkan. Saya dahulunya terkesima dan salut dan hormat setinggi-tingginya kepada saudaraku Profesor Mahfud MD yang telah membongkar di Komisi 3 tentang terjadinya korupsi yang selama 78 tahun Indonesia merdeka, yaitu yang paling besar nilainya, yaitu 349 triliun. Tapi berita itu sampai sekarang follow up-nya, jangankan 1 triliun aja belum ada yang diproses, sampai siapa yang ditangkap. Dalam persidangan di Komisi 3, saudara saya lihat diprotes oleh yang bernama, yaitu yang sombong, yang menjatuhkan harkat martabat Partai PDI, yaitu Erteria Dahlan, yang suka berdiskusi dengan Profesor Emil Salim, menunjuk-nunjuk seolah dia orang pintar kepada Bapak Emil Salim. Dan dia mengatakan saudara dihormatin, dan dia sangat antipati dalam pembicaraan itu kepada saudara. Saudara harus buktikan. Termasuk Beni Kaharman junior saya, seorang dokter lulusan dari UI juga. Sampai sekarang di mana proses follow up dari 349 triliun itu? Apakah dengan itu saudara dirangkul oleh PDIP supaya jangan terbuka siapa-siapa yang ada di Komisi 3 itu dan di anggota DPR yang terlibat, baik eksekutifnya maupun legislatifnya, sehingga saudara akhirnya saya lihat dilamar, dicalonkan, terpilih sebagai wakil presiden. Apakah ini bargain dari ungkapan saudara agar dia tidak meluas? Kalau Anda konsisten dan konsekuen demi nama baik saudara Mahfud, tolong Anda tuntaskan
korupsi yang 349 triliun itu. Kalau tidak, ini catatan sejarah bagi anak bangsa. Nama baik, saya kasihan, saya hibah karena saudara pinter. Tapi jangan keblenger. Apa pernah saya melihat anak saudara dengan anak yang muda perempuan pernah berdialog, mengatakan kepada saudara, tapi sangat menyayangkan tindakan saudara, saudara diam tidak membalas masalah itu. Tentang tanggung jawab saudara tentang korupsi di Departemen Keuangan sebanyak totalnya oleh PPATK 349 triliun. Wow, bukan main besarnya. Ngeri nggak itu? Tolong diperhatikan saudara Mahfud. Itulah himbauan saya. Sekian, terima kasih. Baik sahabat sekalian, ini pertanyaan yang bagus ya dari Hasrul Harun, senior Universitas Indonesia ya, di mana beliau mempertanyakan terkait apa yang pernah disampaikan oleh Mahfud MD di depan publik. Ada skandal 349 triliun yang disinyalir sebagai dana yang disalahgunakan atau dikorupsi. Pertanyaan Hasrul Harun ini, sudah sejauh mana proses terkait dengan skandal 349 triliun tersebut? Beliau menilai bahwa apa yang sudah disampaikan oleh Mahfud MD terkait skandal ini akhirnya kok bisa melempem dan diam saat ini. Apakah posisi cawapres yang diberikan kepada beliau sebagai bentuk pembungkaman terhadap skandal 349 triliun tersebut? Ini menjadi pertanyaan yang dilontarkan oleh Hasrul Harun ya dalam video tadi. Tentu jawaban ini yang tahu hanyalah Pak Mahfud MD yang mampu memberikan klarifikasi. Sudah sejauh mana follow up-nya sampai saat ini? Sepertinya diam, tidak ada tindak lanjut setelah pengungkapan di depan publik. Tentunya sebagai masyarakat pasti akan bertanya-tanya terkait 349 triliun tersebut. Dan memang seperti apa yang disampaikan Hasrul Harun tadi, ya seharusnya Pak Mahfud MD mampu mengungkapnya secara tuntas sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Jika hanya diungkap sebatas menyampaikan angka, lalu tidak ada realisasi dalam bentuk penyelesaian sampai titik terakhir, artinya bahwa ini juga akan menjadi PR besar dan menjadi catatan sejarah anak bangsa, di mana pernah terjadi ya skandal yang sangat besar nilainya sejak Indonesia merdeka. Sudah 78 tahun ini menjadi skandal yang terbesar. Dan ini tentunya menjadi beban yang amat berat yang dilepaskan atau ditaruh di atas pundak seorang cawapres, yakni Mahfud MD. Apakah ketika nanti beliau terpilih menjadi capres, menjadi wakil presiden, hal tersebut akan terus digali dan dibongkar, diusut tuntas? Atau sebaliknya akan didiamkan dan dengan sendirinya tuntas, diam perlahan-lahan dan akan dilupakan seiring berjalannya waktu? Tentu yang dapat menjawab adalah Pak Mahfud MD sendiri. Pernah Pak Ganjar diundang ke podcast Om Deddy dan ngomongin bokep. Itu pasti kan buzzer, makanan senjata buzzer gitu gak buat nyerang Pak Ganjar. Oh pantes ikut di acara ajan. Kan ada adegan wudhu ya. Wudhu itu fungsinya adalah membersihkan dari hadas kecil, bukan membersihkan hama.
Terus ada dengan sholat. Gue sih nggak masalah sama sholatnya. Yang jadi pertanyaan, udah mandi wajib belum? Sebenarnya Terima kasih ya buat Pak Mahmud MD sudah kasih buku ini loh buat Gibran. Terima kasih sudah memberikan kepada Gibran sehingga Gibran juga banyak belajar dari Pak Mahmud menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang pejabat negara. Karena pengalaman Pak Mahmud kan luar biasa ya bagi bangsa ini. Dan terima kasih buat dukungannya untuk Gibran. Dan buat Gibran, semangat ya. Kita support kamu terus untuk menjadi pemimpin bagi bangsa ini, untuk menjadi penerus Pak Jokowi, mewujudkan mimpi-mimpinya Pak Jokowi dan rakyat Indonesia. Kita yakin kamu pasti bisa dan kamu jauh lebih hebat dari yang sebelum-sebelumnya. Gak usah takut, kita ada bersama Gibran. Orang yang direndahkan oleh manusia akan ditinggikan oleh Tuhan. Percaya itu. Semangat terus buat Gibran. Buzzer paslon nomor 3. Ini paling berat nih. Karena Pak Ganjar ini blunder mulu. Astagfirullahaladzim. Paslon nomor 3 buzzernya selalu ngomong, "Wah, pilih Pak Ganjar karena dia paling rajin lari pagi." Kalau presiden itu dari pagi harus bergerak, kata. Wah iya sih, kata gue, bagus. Pak Ganjar nih pagi-pagi bergerak. Tapi kan elektabilitasnya nggak bergerak. Itu elektabilitas apa master limbat? Kok diem? Elektabilitas diem. Tapi Pak Ganjar itu kan dicalonin dari Partai Banteng ya. Dia dicalonin sama Pak Mahfud. Partai Banteng ini kan sekarang lagi branding solid. Tapi menurut gua, paslon nomor 3 ini paling nggak kompak. Karena dari pencalonan pemilihan cawapresnya, waktu ditetapkan Pak Mahfud, bajunya aja berbeda. Kalau lu nonton ya. Dari fashionnya aja udah nggak kompak dari fashion loh. Pak Ganjar datang pakai kemeja hitam, ya kan? Pak Mahfud datang pakai batik hijau. Maksud gua gini, kalau kita tahu itu Pak Mahfud sih nggak apa-apa ya kan. Kalau misalkan ada orang nggak tahu itu Pak Mahfud, masalah. Pak Ganjar berdua nih, yang satu baju hitam, yang satu pakai batik hijau jalan ya kan. Ada warga nggak tahu Pak Ganjar pergi sama pegawai siput. Pakai batik hijau loh, ya Allah. Kata gue sih ya udah, mungkin pertemuan pertama nggak kompak nggak apa-apa ya. Masalahnya sampai pengambilan nomor urut. Kalau lu tahu ya, pengambilan nomor urut presiden ya kan, paslon 1 kompak putih-putih ya kan, paslon 2 biru langit ya. Paslon ketiga nih, ya Allah, lagi-lagi ya Allah. Susah. Kasihan gue mau buzzernya sebenarnya. Pak Ganjar pakai kemeja hitam, Pak Mahfud kemeja putih. Ya Allah, kagak kompak, tapi gue positif thinking. Oh, temanya monokrom. Oh. Pak Mahfud kemeja putih, pakai peci hitam. Pak Ganjar kemeja hitam, palanya putih.